Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam PPGT, kader siap utus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan dalam sepanjang bulan April ini. Kita kembali dapat dipertemukan melalui Renungan Bina Muda edisi 17. Kita percaya bahwa setiap pertemuan dalam persekutuan bukanlah suatu kebetulan, melainkan merupakan kehendak Tuhan agar kita terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, menenangkan diri dan membuka diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa kami dalam surga, Bapa yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih kembali kami boleh dipertemukan di dalam pembacaan Bina Muda pada bulan ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, dan saat ini kami akan membuka dan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada bulan ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayatnya yang pertama sampai 10. Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita adalah meyakini kuasa kebangkitannya. Pagi-pagi benar saat hari masih gelap, Maria Magdalena berjalan ke tempat tujuan, yakni kubur Yesus. Ia ke sana dengan maksud yang baik. Ia pergi dengan membawa rempah-rempah yang akan ia pakai untuk membalsam jenazah Yesus. Sayangnya Maria Magdalena lupa tentang apa yang pernah disampaikan oleh Yesus. Yesus pernah berkata bahwa ia akan menderita, namun akan bangkit pada hari yang ketiga. Artinya, hari itu ialah hari kebangkitannya. Memang pagi itu niatnya bukanlah menjumpai Kristus yang telah bangkit, namun untuk menjumpai jenazah Yesus. Setibanya ia di kuburan, alangkah terkejutnya ia. Kubur Yesus telah terbuka. Jenazah Yesus tidak ada. Sangkanya jenazah Yesus telah dicuri. Keyakinannya akan hal tersebut akhirnya membawanya pergi menemui murid Yesus dan menyampaikan pesan, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Kita bisa baca dari pembacaan kita di ayatnya yang kedua B, nampaknya Petrus dan murid yang lainnya juga lupa tentang apa yang disampaikan oleh Yesus. Mereka berlari dan melihat ke dalam kubur.
Yang mereka temui hanya kain kapan Yesus yang terletak di tanah dan kain peluh Yesus telah tergulung. Mereka juga percaya bahwa jenazah Yesus telah dicuri. Tidak ada yang bisa mereka perbuat selain pulang ke rumah. Sobat muda, sadarkah kita akan respon Maria dan para murid tentang apa yang mereka saksikan di kubur? Merupakan respon ketidakpercayaan atas kuasa kebangkitan Kristus. Jika mereka percaya Kristus akan dan telah bangkit, maka seharusnya respon mereka berbeda. Lihatlah Maria, seandainya saja ia mengingat dan percaya akan kuasa kebangkitan Kristus, tentu bukanlah rempah-rempah yang akan ia bawa ke kubur Yesus, melainkan sesuatu yang lain untuk menyambutnya. Kedua, jika Maria percaya akan kuasa kebangkitan Kristus, maka ia tidak akan menyampaikan pesan bahwa jenazah Yesus telah hilang, melainkan dengan sukacita ia akan berkata, "Benar, Tuhan telah bangkit." Di hari ini, kita juga mendengar berita tentang kebangkitan Kristus. Kita mendengar berita kubur itu kosong, Yesus tidak ada di sana. Ia telah bangkit. Lantas, bagaimanakah sobat muda merespon berita yang luar biasa ini? Setiap Paskah di gereja kita melaksanakan begitu banyak tradisi-tradisi gerejawi bersama dengan anak-anak sekolah minggu dan orang tua. Berbagai kegiatan Paskah dikemas menarik untuk memperingati hari kebangkitan Kristus. Namun apakah respon kita hanya berhenti pada kegiatan menarik itu? Atau lebih dari itu, ada pemaknaan yang begitu dalam yang sungguh meyakini bahwa ia telah bangkit membebaskan saya, membebaskan dunia, dan membebaskan kita semua. Sehingga kita sungguh mengalami damai sejahtera, dan damai itu mendorong kita untuk menjadi pewarta-pewarta berita sukacita kebangkitannya. Amin. Mari kita berdoa. Sukacita yang boleh kami rasakan di dalam sepanjang bulan ini, kami boleh merasakan sukacita atas kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih sayang yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Kami percaya bahwa kami boleh menjadi pewarta-pewarta firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mampukan kami ya Bapa, untuk boleh senantiasa setia akan firman Tuhan. Mampukan kami untuk selalu memakai firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan yang sungguh luar biasa. Kami semua boleh diberikan kesehatan di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam menjalani segala aktivitas kami masing-masing. Kami percaya bahwa apa yang boleh kami terima semuanya itu asalnya daripada Tuhan. Berkati dan lindungi kami semua pemuda dan pemudimu dimanapun kami berada. Berkati segala aktivitas kami, segala kegiatan kami. Berkati kami ketika kami berada di luar sana. Kami yakin dan percaya banyak sekali hal-hal yang akan menggoda iman kami, tapi kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, iman kami akan senantiasa kuat, iman kami akan senantiasa teguh. Terima kasih untuk segala hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percayakan kehidupan kami ke depannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati pekerjaan, sekolah, dan aktivitas kami lainnya, kiranya semuanya itu boleh kami lakukan dan boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami ya Bapa. Inilah doa dan seru sembahyang kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya setiap firman yang telah kita dengar dan renungkan dapat menjadi terang dan pelita dalam langkah kehidupan kita. Khususnya sebagai generasi muda,
PPGT yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, marilah kita terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih, serta menjadi saksi Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita di tengah keluarga, gereja, maupun masyarakat. Sampai jumpa pada renungan Bina Muda selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.